sekolah itu medianya berbeda dan pasti juga kita tidak boleh untuk PTM saat ini ya. Ada yang terkena COVID kah? Halo, sehat semua? Sehat? Kalau ada yang terkena keluarga ataupun mungkin saudara ya tetap diberi semangat ya, kemudian bisa isoma dengan baik. Lalu juga percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan kalau kita itu disiplin, tertib menjalankan sebagai orang beriman untuk kesehatan kita masing-masing ya. Tapi kalau kita tidak tertib ya tidak akan sembuh, begitu kan? Oke, begitu ya. Pak Heru akan share screen ini materinya tentang praktikum. Semoga nanti bisa dipahami. Oke. Apakah sudah terlihat? Loh? Bisa dilihat semuanya? Udah, Pak. Oke, Felis, baik. Judulnya pembiasan cahaya. Ya, pembiasan cahaya. Nanti mau difoto juga screenshot boleh. Direkod juga boleh, silakan. Tujuannya tentu ingin mengetahui bagaimana cahaya yang melewati suatu media yang berbeda, medium yang berbeda, apakah arah rambatannya mengalami perubahan atau tidak, begitu ya. Itu. Jadi di sini nanti kita bicara tentang media, ya medianya. Alat yang digunakan adalah nanti ada gelas. Gelas ini kalau bisa itu yang diameternya lebih besar ya, jadi agak luas gitu loh. Jangan yang kecil ya. Itu tujuannya nanti agak permukaannya yang agak lebih luas, diameternya lebih lebar gitu ya. Kemudian ada air, kemudian ada batang pensil, ya, batang pensil atau batang stik juga boleh. Stik, suka makan stik kan? Ya, atau batang stik untuk makan Indomie, mie ayam gitu-gitu ya. Tahu ya? Nah, itu stiknya aja yang dipakai. Kemudian cahaya atau senter, atau biasanya yang warna merah itu infrared, tahu ya? Yang untuk mainan itu cahaya infrared. Ada kan ya? Pernah lihat? Senter-senter kecil yang warna merah itu yang cahayanya warna merah. Nah, itu. Kemudian ini ada gelas. Gelasnya Pak Heru di sini memang diisi 3/4. Minimal itu mendekati permukaan supaya tidak tumpah. Ya. Berarti ini bisa lebih dari 3/4 tapi mendekati permukaan. Begitu. Oke, gelasnya tadi agak lebar ya, kalau bisa ya diameternya. Kemudian gelas ini diisi dengan air. Ya, diisi dengan air. Airnya air jernih ya, bukan air butek tapi air yang bening. Nah, gitu. Kemudian kita akan bicara tentang teorinya dulu ini. Di sini ada cahaya datang. Cahaya itu melewati medium yang berbeda. Di atas ini namanya N1, ini N1. Di sini adalah N2. Di atas itu adalah udara. Indeks bias udara itu 1. Ya. Sedangkan di bawah ini air. Air itu sekitar 4/3 ya, atau 1,33 sekian begitu ya, atau 4/3. Artinya apa? Cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium lebih rapat. Maka mediumnya udara dan air. Batas bidangnya ini, batas bidang. Garis mendatar ini batas bidang. Di atas itu udara, di bawah ini air. Gitu ya. Sehingga cahaya datang dari udara menuju air, ya. Ini dengan sudut datangnya adalah sudut I, yaitu sudut yang dibentuk cahaya datang terhadap garis normal. Oke, garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidang batas. Ini bidang batasnya, jadi tegak lurus. Sudut I itu cahaya datang terhadap garis normal. Kemudian karena dari kurang rapat ke rapat, maka cahaya ini kalau misalnya ini diteruskan yang seperti ini nih, ya, yang putus-putus warna hitam, tetapi karena dia melewati indeks bias air yang lebih besar dari udara, maka dia akan dibelokkan. Nah, begini.
Sehingga di sini disebut dengan sudut bias. Sudut yang dibentuk cahaya bias terhadap garis normal. Oke, jelas? Nah, kalau ini sudah dipahami bahwa cahaya datang itu selain dibiaskan juga dipantulkan. Maka nanti tolong perhatikan apa yang dimaksud dengan hukum pembiasan dan hukum pemantulan. Oke, hukum pembiasan dan hukum pemantulan. Jadi ini cahaya datang ini kemudian dipantulkan ke sana, sedangkan cahaya datang yang kedua ini dibiaskan masuk dalam medium. Oke, maka ini medium 1, medium 2 ini berbeda medium, udara dan air. Kemudian hukum Snellius nanti untuk menghitung nilai indeks bias air atau indeks bias kedua, N1 dikali sinus I itu tadi sudut datang sama dengan N2 dikali sin R sudut bias. Oke. Maka di sini nanti alatnya ditambahkan busur. Ya, busur derajat. Itu untuk mengetahui sudut datangnya berapa. Oke. Maka yang akan kita buktikan adalah indeks bias air itu, N2-nya berapa di sini. Kalau N2 sama dengan apa? Felis persamaannya ini. N1 kali sin sudut datang per sin R. Iya, betul. N1 tadi berapa nilainya? N1 nilainya berapa tadi udara? 4/3 ya Pak, itu air apa? Air yang 4/3, tapi udara 1. Oke, jadi di sini tadi sudah disebut N2 berarti N1 kali sin I dibagi sin R. Nah, ini nanti nilainya di sini berapa? Oke. Maka yang pertama tabelnya seperti ini ya. Kita lihat tabel untuk kegiatan pertama yaitu kita menggunakan batang, pensil atau stick. Ya. Stick. Yang pertama sudut datangnya 0 derajat terhadap garis normal. Semua terhadap garis normal ya. Jadi 0 derajat, maka sudut R-nya berapa? Indeks biasnya berapa? Oke. Kemudian yang kedua sudut 30 derajat terhadap garis normal. Maka sudut biasnya berapa? Maka indeks biasnya air berapa di sini ya. Terus begitu dengan sudut 45, 60. Jadi kita lakukan 0, 30, 45, dan 60. 4 kali. Oke. Kemudian kalau ini sudah dilakukan, sekarang gunakan cahaya. Cahayanya bisa tadi senter infrared, inframerah, atau cahaya senter ya, cahaya senter yang kecil ya, itu sehingga cahayanya menumpuk menjadi satu. Pak, kalau pakai warna yang lain selain merah boleh nggak? Boleh. Mungkin ada warna cahaya hijau begitu ya, boleh juga, nggak masalah. Yang penting cahaya itu bisa digunakan untuk kegiatan ini, ya, dimasukkan atau disinarkan ke permukaan medium air. Jadi yang kedua menggunakan cahaya, tadi yang pertama menggunakan batang ya. Sudutnya sama, cahaya datang 0 derajat, 30 derajat, 45 dan 60. Maka nanti di sini indeks biasnya berapa, gitu ya. Oke, apakah cukup jelas? Ada pertanyaan kah? Nah, ini di sini setiap kegiatan kalimatnya mengatakan begini. Dengan sudut yang berbeda-beda tadi yang sudah kita lakukan, maka setiap kegiatan tersebut, setiap sudut tadi amati arah pembiasannya. Ya. Lalu lukiskan dan catat sudut R-nya. Oke, jelas? Kegiatan untuk yang kedua menggunakan cahaya juga sama. Dengan sudut yang berbeda tadi, sudut datang, amati arah pembiasan dan lukiskan ya, serta catat sudut biasnya. Kegiatannya hanya ini saja. Apakah bisa dipahami?
Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya kira ini bisa dilakukan di rumah, ya. Kemudian bisa menggunakan media yang ada di rumah dengan baik. Oke. Kalau ada yang mau menggunakan seperti ini, boleh tidak Pak ini? Ini tempat kue ini. Ya boleh saja, kan transparan ya. Jadi gelasnya itu gelas transparan begitu. Oke. Ini kebetulan masih ada kue di Pak Heru ini. Nah, ya. Ini tempat kue ya. Jadi bisa saja. Yang penting nanti air yang dimasukkan di dalam gelas atau tempat menaruh air tadi jangan sampai tumpah ya, jangan sampai tumpah. Jadi bisa mendekati permukaan supaya nanti pada saat kita menentukan sudut datang itu mudah. Pak, gimana gaya normalnya Pak? Ya gaya normal selalu tegak lurus ini ya, selalu tegak lurus dengan bidang batas ini. Jadi kita tinggal mengambil garis lurus, ini namanya gaya normal begitu ya, gaya normal. Apakah bisa dipahami? 11 IPA 1. Oke, yang lain bagaimana? 11 IPA 1. Selain ada Evelyn juga ada Felis, yang lain bisa dipahami? Ebrindo juga oke, Hans oke. Kemudian Lo juga oke. Yang lain bagaimana bisa? Halo, minta responnya. Bisa Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan di rumah dengan baik ya. Hanya butuh kesabaran dan ketelitian saja. Oke. Itu mungkin nanti yang harus dilakukan di rumah karena bagaimanapun juga kegiatan ini membutuhkan persiapan ya. Jadi persiapannya tolong untuk diperhatikan. Kemudian tadi pesan Pak Heru untuk Felis atau Hilda di antara berdua ini bisa menjelaskan apa yang Pak Heru sampaikan hari ini ke teman sebelah 11 IPA 2. Felis bisa menyampaikan, ada pertanyaan? Udah cukup jelas Pak. Jelas ya, oke baik. Jadi kegiatannya itu ya, kalau di sekolah kita menggunakan balok kaca. Ya, kamu di rumah nggak ada kan balok kaca? Kacanya kan tipis-tipis ya, itu harus punya ketebalan soalnya, sehingga nanti bisa dilihat dari sisinya. Ya, jadi di sini indeks bias itu perbandingan dari nilai sudut datang terhadap sudut bias. Itu dalam pembiasan. Apakah jelas semuanya? Sudah di screenshot kah atau di foto data ini? Kalau sudah nanti Pak Heru close kalau tidak ada pertanyaan. Oke? Halo Pak. Ya. Bisa di zoom lagi nggak ini fotonya? Ya, oke. Sebentar. Ketutup bisa. Sebentar ya. Pak Heru tutup dulu sebentar ya. Oke. Apakah bisa? Terlihat? Oke, terima kasih ya. Pak. Ya. Ini jadi tambahkan nanti alat dan bahan satu busur ya. Busur derajat tambahkan di sini. Ini belum Pak Heru tulis soalnya. Busur derajat. Kemudian penggaris ya. Penggaris juga perlu di sini untuk melukis tadi, menggambar ya. Kita membutuhkan penggaris. Jadi penggaris dan busur derajat ditambahkan untuk 5 dan 6 alatnya. Oke. Jelas ya? Jadi nanti kalian
menentukan indeks bias. Ya, indeks biasnya berdasarkan sudut datang dan sudut biasnya. Jadi perbandingan sudut datang dengan sudut bias. Oke, begitu. Kira-kira kalau kita lihat di sini, sudut datang sepertinya lebih besar ya dari sudut bias kan, betul kan? Kalau lihat gambar ini, betul nggak? Jadi sudut datang I terhadap sudut bias R, ini nanti perbandingannya. Ya. Tadi air itu 4/3, coba melihat di situ, udara itu 1. Maka pembiasan dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat. Sifat pembiasannya mendekati garis normal. Oke. Itu saja untuk kegiatan praktikumnya, nanti supaya bisa dipersiapkan dan dikerjakan di rumah dengan baik. Oke, cukup jelas sudah? Pak Heru tutup ya. Oke. Nanti sekali lagi Felis bisa jalan-jalan di kelas sebelah untuk menyampaikan ini ya, apa yang Pak Heru sampaikan. Terima kasih. Saya akan tutup. Kita lanjutkan